Jadi guys, kemarin gue baru aja beres-beres kamar dan ternyata gue menemukan barang-barang ini. Ini yang gue beli di tahun 2024 kemarin. Iya lagi. Tanpa sadar gue udah ngabisin uang buat hal-hal yang gak penting. Setelah dipikir-pikir, gue belanja impulsif itu karena pengaruh dari sana. Pengaruh media sosial tuh kuat banget ya. Lihat influencer bilang barang itu bagus, kita langsung kepengen. Tanpa disadari, kita menetapkan standar hidup dari persepsi orang lain. Lihat story latah, lihat feed latah. Padahal harusnya kita menentukan standar hidup sesuai sama kemampuan keuangan masing-masing gak sih? Ingat, gak semua yang lo lihat lucu, menarik, unik langsung lo beli. Setelah gue pikir-pikir, kebiasaan gue ini tuh udah masuk ke dalam kategori toxic money habits. Apa sih toxic money habits itu? Nah, jadi toxic money habits itu kecenderungan mengelola keuangan yang buruk. Akibatnya berdampak sama kondisi finansial. Misalnya, hobi belanja. Ini tuh hobi yang impulsif banget loh guys. Karena ini bikin pengeluaran lo jadi membengkak. Dan sifat impulsif itu biasanya nggak kita sadari loh. Padahal pendapatan segitu-segitu aja. Udah saatnya kita mikirin masa depan dari sekarang. Kayak keperluan darurat, lo nanti mau ambil dari mana? Masa depan lo mau nikmati dari apa? Mikir nggak? Sekarang tuh investasi lebih mudah kita lakukan di mana aja dan kapan aja. Tinggal kitanya mau gimana. Lo mau pilih investasi di emas, saham, reksadana, deposito, atau kripto? Banyak. Kayak emas nih. Investasi emas tuh sekarang gak cuma emas fisik aja. Kayak misalnya lo harus punya 1 gram emas utuh gitu. Nah sekarang kita bisa nih nabung emas per hari dengan dana yang kita punya aja. Caranya lo bisa cari aplikasi nabung emas yang terdaftar di OJK. Simple, lo download dulu di smartphone aplikasinya, terus lo regis deh. Nanti kalau udah diverifikasi lo tinggal isi saldonya. Nah kalian bisa beli emas sesuka hati, mau berapa aja gramnya, bebas. Contohnya kalian punya uang 50.000, itu udah dapat 0,3 gram emas loh. Coba emas fisik, emangnya ada yang harganya 50.000? Sedangkan 1 gramnya aja harganya 1.400.000. Nah kalau 50.000 aja itu bisa dapat 0,3 gram, coba bandingin berapa tumbler yang lo punya di rumah. Terus kalikan deh dengan harganya. Misalnya lo punya tumbler yang lagi tren itu yang harganya 700 ribuan. Dan lo punya 2 tumbler. Total udah 1.400.000. Bayangin aja kalau dipakai buat beli emas udah dapat 1 gram. Sepanjang 2024 kenaikan emas mencapai 27%. Januari 2024 harga jual emas itu 1,1 juta per gram. 2025 harga emas 1,4 juta per gram. Coba aja tahun lalu lo nggak beli tumbler, tapi nabung emas 1,1 juta lo sekarang udah bertambah 27%. Lo udah untung 300.000. Ini hitungan paling sederhana ya kalau lo cuma punya 1 gram emas. Gimana kalau tahun ini lo punya 12 gram emas? Lumayan kan? Lumayan ya. Bisa buat beli tumbler lagi mungkin? Bercanda. Nah gimana? Udah nyadar belum apakah kecenderungan toxic money habits juga ada di lo? Kalau ada, pikirin deh baik-baik. Tapi jangan khawatir, kebiasaan toxic money habits ini bisa dihilangkan kok. Cara menghilangkan, menurut aku tadi pertama ya stepnya 1, itu adalah kamu bertekad dulu sendiri gitu. Kamu benar-benar bertekad lah, jangan cuman kayak komitmen tapi rada-rada gitu. Harus benar-benar bisa komitmen untuk bisa mau lepas dari toxic money habit ini. Lalu kedua, itu kamu bisa mencoba untuk kasih tahu orang-orang sekitar kamu tuh punya goal seperti ini gitu. Misalkan kalau tadi yang ngutang, kamu bisa bilang sama teman-teman kamu, gue mau stop ngutang atau gue mau stop pay later nih gitu, biar kamu tuh kayak ada rasa accountability-nya gitu sama orang, dan juga orang-orang sekitar kamu tentunya itu bisa bisa ngeliat gitu ya, bisa ngejagain juga gitu. Dan terakhir kalau aku paling gampang itu tetap ini sih, berusaha untuk catat setiap expense, karena ketika kita melakukan transaksi ya, kadang itu kita pasti nggak akan inget kita tuh beli apa.
di 2 hari atau 3 hari lalu, atau bahkan kemarin aja kadang kita kan nggak inget ya kita itu beli apa dan kayak spending habit kita itu seperti apa gitu. Nah jadi kalau misalkan kayak udah nyatet itu kita bisa lebih ada apa ya, gambaran dan lebih mindful untuk transaksi-transaksi berikutnya, karena kita tahu kayak oh ternyata aku udah spend banyak banget ya di baju gitu, padahal awalnya gue cuman mau beli satu tapi ternyata udah segini. Oh ternyata awalnya gue janji nggak ngutang kok, tapi gue ternyata udah ada utang baru ya 2 hari lalu kayak gitu-gitu. Karena orang kadang suka menyepelekan sih, apalagi kalau transaksinya kecil-kecil ya. Jadi lebih gampang kalau dicatat biar kita punya evaluasinya lah gitu. Kita punya bahannya untuk kita lihat. Apalagi untuk orang-orang yang ngerasa dia itu harus ikut tren gitu ya, kan ada tuh orang yang memang sukanya ngikutin tren, dan justru biasanya orang-orang kayak gini yang sering banget FOMO dan beli hal-hal yang gak penting, gak perlu gitu sebetulnya. Dan aku suka banget dari Essence No Buy Challenge ini. No Buy Challenge ini emang lagi tren di medsos, tapi apa iya kita nggak beli apa-apa? Oke, jadi No Buy Challenge itu sebuah challenge yang lagi trending di sosial media, di mana orang-orang itu mau mencoba untuk menahan ya. Jadi challenge-nya itu adalah nahan hasrat atau keinginan mereka